kasus ini sebenarnya tidak perlu gonjang-ganjing Republik Nusantara ini. Cukup saya saja dulu. Sekian puluh tahun yang lalu. Kenapa? Karena kasus ini it is very simple gitu, gampang sekali. Seandainya pelakunya, bukan pelakunya, seandainya TKP-nya bukan di rumah jenderal, kemudian bukan melibatkan supir atau ajudan jenderal, dan bukan juga pelakunya yang nembak itu adalah Barada tanda petik ya, yang nembak itu tanda petik loh Pak Johnson, jangan melotot ke saya gitu kan, yang menembak tanda petik, maka ini mudah. Kemudian barang bukti, senjata jelas, senjata siapa ya, senjata yang ada di lokasi itu harus disita semua, senjatanya Pak Jenderal, senjata ajudan, senjata almarhum ya. Kemudian kalau ada senjata lain juga disita, termasuk surat senjata, proyektil, selongsong disita semua, darah disita, pakaian pun harus disita, termasuk pakaian dalam ya, nggak boleh dicuci. Nah kenapa disita? Kan ada kasus susila katanya ya, ada pelecehan, dan kalau nggak salah 2 laporan polisi itu salah satu diantaranya pertama tentang pelecehan, itu harus disita. Dan handphone, bukan aja handphone korban, handphone Brigadir J, handphone Barada E, handphonenya Kadif Propam waktu itu, handphonenya ibu, istri Kadif Propam, handphonenya Barada E, dan handphone lain yang ada di situ harus disita semua. Kenapa handphone harus disita? Untuk mengetahui pembicaraan, berita, SMS, kiriman gambar, video, dan WhatsApp, dan lain-lain sebelum kejadian, pada saat kejadian, dan sesudah kejadian. Timbul pertanyaan, kalau itu hilang, kan Polri tidak boleh menyerah. Kan ada provider, minta kepada provider, karena ini kasus kriminal, pasti provider akan berikan kok, akan terlacak semua. Dan dari handphone juga bisa diketahui posisi masing-masing pemegang telepon pada jam itu. Apa tantangan Indonesia? Kita perlu orang yang bisa melakukan terobosan, membongkar yang sekarang berbelit-belit, melakukan tindakan-tindakan yang outside the box, dan itu hanya bisa dilakukan jika dia bukan bagian dari masalah. Kalau dia bagian dari masalah, there is no way he will fix it. Kita sudah melihat selama beberapa tahun ini, jika bagian dari masalah nggak mungkin. Karena itu jangan cari orang yang bagian dari masalah. Mari sadari, wahai bangsaku, jangan terlena, asik santai saja. Masa kau tak tahu, atau tak mau tahu, kau berpura-pura, dan kau tenang-tenang saja. Indonesia sedang tak baik-baik saja. Semua sektor ekonomi dikuasai penjajah. Bahkan pemimpin negeri dalam kendali oligarki. Kita pribumi terlempar, tiada berdaya dan terkapar. Menuntut keadilan pun tiada kita dapatkan, karena penguasa di dalam kendali mereka. Rakyat tak berdaya, tergusur dan banyak yang nganggur, karena lapangan kerja dikuasai mereka.
Wahai bangsaku, jangan terlena, asik santai saja. Masa kau tak tahu atau tak mau tahu? Kau berpura-pura dan kau tenang-tenang saja. Kini Indonesia sedang tak baik-baik saja. Semua sektor ekonomi dikuasai penjajah. Bahkan pemimpin negeri dalam kendali oligarki. Kita pribumi terlempar, tiada berdaya dan terkapar. Menuntut keadilan pun tiada kita dapatkan, karena penguasa di dalam kendali mereka.